Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Herdina Solihin, nomor induk mahasiswa 2201007110007. Kali ini di sini saya akan menceritakan sejarah dari Masjid Al-Mimbar. Masjid Al-Mimbar adalah masjid yang terletak di Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Masjid ini menjadi salah satu bukti sejarah penyebaran Islam di Kabupaten Tulungagung. Bangunan lama dan tradisi turun-temurun masih terjaga sampai saat ini, seperti yang bisa kita lihat, yaitu ada gapura di pintu masuk masjid ini. Masjid Al-Mimbar tergolong dekat dari pusat kota Tulungagung. Jaraknya kurang lebih 3,5 km dari alun-alun atau pendapat pemerintah daerah. Masjid berdiri tidak jauh dari kantor Desa Majan, sekitar 30 meter antara dua bangunan tersebut. Dalam catatan sejarah, masjid yang berada di Dusun Cikalan tersebut didirikan pada tahun 1727 oleh Raden Hasan Mimbar. Pemangku Masjid Al-Mimbar, Gus Ali Sodik, menuturkan, Raden Hasan Mimbar mendapatkan mandat dari Bupati Raden Ngabehi Mangundirono, merupakan Bupati Ngerowo I yang saat ini bernama Kabupaten Tulungagung. Mandat ini juga diberikan oleh Sultan Mataram Islam, Raden Sinuhun Pakubuwono II, untuk menyebarkan syariat Islam. Selain menyebarkan syariat Islam, Kiai Haji Hasan Mimbar juga memiliki tugas sebagai penghulu atau orang yang menikahkan. Dakwah yang disampaikan untuk memisahkan hal dilarang dan tidak sesuai syariat dalam penyebaran Islam. Kiai Haji Hasan Mimbar juga melakukan akulturasi unsur budaya dan adat Jawa. Secara perlahan, dia menyebarkan Islam hingga memiliki banyak murid dalam sekolah atau pondok pesantren atau ponpes yang saat itu dinamakan Padepokan. Keunikan di Masjid Majan adalah bacaan Sallallahu, lantunan sholawat dan bacaan berlagu Jawa. Malam Jumat sebelum puasa ada juga rotiban atau tahlil dengan nada Jawa. Ponpes Ngrenjol dibangun untuk memudahkan santri memperdalam ajaran Islam secara turun-temurun. Melalui pondok tersebut, keturunan ulama pertama di Kabupaten Tulungagung ini mengajarkan syariat Islam hingga era milenial. Karena persebaran Islam yang masif, Kiai Haji Hasan Mimbar mendapatkan sebidang tanah dari Sultan Mataram. Dari pemberian tanah tersebutlah kini daerah tersebut dijadikan sebagai Desa Majan. Sebelum Indonesia merdeka dan masih pada masa penjajahan Belanda, Desa Majan tidak dibebani pajak karena masih berhubungan dengan Mataram. Tapi setelah meninggal, tanah Perdikan Majan diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1979. Mengenai bangunan Masjid Al-Mimbar, yaitu bangunan masjid ini, bangunan lama berbentuk limas masih dipertahankan. Seperti yang bisa kita lihat, atap-atapnya masih berbentuk limas. Bentuknya menyerupai serambai atau pendopo pemerintah Kabupaten Tulungagung. Di sampingnya terdapat sebuah menara corong yang dibangun tanpa menggunakan bahan besi. Menaranya tinggi itu, teman-teman, warna hijau. Masjid tersebut pernah dipugar pada tahun 1980-an karena pada tahun 1970-an bagian lantai terkena lumpur. Pada pemugaran tersebut, bagian lantai dinaikkan tanpa mengubah bagian atap. Setelah itu, beberapa renovasi dilakukan sampai wajah masjid seperti yang ada saat ini, yaitu terdapat pagar-pagar yang lebih modern. Selain atap dan menara yang masih asli, terdapat gapura dari batu bata merah khas Kesultanan Mataram. Saat ini, gapura tersebut juga masih terjaga dan berdiri kokoh. Kiai Haji Hasan Mimbar juga mendapatkan wasiat pusaka Kiai Golok dari Pakubuwono II. Menurut cerita, karena pusaka itu sebagian besar masyarakat Kabupaten Tulungagung memeluk Islam. Untuk mengingat kisah penyebaran Islam di sana, setiap tanggal 12 Maulid diadakan tradisi kirab pusaka Kiai Golok. Kirab dimulai dengan tablik akbar di Masjid Al-Mimbar yang dihadiri oleh masyarakat asli Desa Majan. Kiai Golok dikirab dari gapura desa ke masjid diiringi warga yang menggunakan pakaian adat Jawa dan menampilkan kesenian bela diri. Setelah sampai masjid, pusaka dijemas sesuai adat Jawa. Prosesi ini biasanya dilakukan oleh keturunan Kiai Haji Hasan Mimbar, yaitu Kiai Haji Muhammad Yasin. Baik, itu tadi adalah sejarah singkat dari Masjid Al-Mimbar. Setelah ini kita akan melihat isi di dalam arsitektur dari Masjid Al-Mimbar. Terima kasih. Saya Ahmad Arif Herdina Solihin. Sampai jumpa. Oh,